Halo para sahabat pencinta firman Tuhan dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan hari Natal, semoga sukacita dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Para sahabat pencinta firman Tuhan, tema dalam perayaan Natal di tahun 2021 kali ini berjudul Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Saya ulangi, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan diinspirasi dari surat Rasul Petrus pasal 1 ayat ke-22 berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira apakah pesan dalam tema Natal kali ini yang ingin disampaikan oleh gereja kepada kita semua? Untuk itu mari kita simak video ini sampai selesai. Yang pertama, konteks dari si penerima surat Rasul Petrus saat itu adalah sedang mengalami penindasan, sedang mengalami penganiayaan, yaitu di Asia Kecil, di mana banyak orang-orang Kristen, banyak pengikut-pengikut Kristus dimusuhi oleh orang-orang yang menguasai pada zaman itu. Banyak orang Kristen yang melarikan diri, yang menyembunyikan diri, baik di rumah, di gua-gua, sehingga relasi kasih di antara sesama umat Kristen menjadi hilang. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam masa penindasan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat umat Kristen semakin lemah, semakin goyah, karena mereka kekurangan makanan, tidak ada pekerjaan. Banyak orang yang lebih mementingkan diri mereka sendiri, lebih mementingkan keluarga mereka sendiri. Banyak orang yang curiga, yang berasumsi prasangka-prasangka negatif. Jangan-jangan dia adalah musuh Kristen. Jangan-jangan dia adalah pembenci pengikut Kristus. Sehingga orang yang hidup pada zaman itu adalah hidup egois, hidup yang menutup diri, tidak terbuka karena memiliki rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa cemas-cemas. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, maka terdengarlah di telinga Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus mengambil inisiatif dengan menuliskan surat yang kita baca pada saat ini. Rasul Petrus ingin menulis surat kepada jemaat-jemaat, terutama di gereja yang ada di Asia Kecil pada saat itu yang sedang mengalami penindasan. Surat Rasul Petrus bertujuan untuk menguatkan mereka, mencerahkan mereka, membimbing mereka, menuntun mereka agar mereka harus tetap memiliki kesabaran di dalam kesesakan. Mereka harus sabar menghadapi penindasan, karena itu semua adalah bertujuan untuk memurnikan iman mereka. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh jemaat-jemaat perdana di Asia Kecil menjadi hikmah buat kita, menjadi cermin bagi kita, agar kita harus kuat menghadapi dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, hidup dalam situasi kondisi pandemi COVID saat ini hampir mirip seperti jemaat-jemaat di Asia Kecil. Jika mereka ditindas,
oleh orang-orang penguasa saat itu, maka hidup kita saat ini ditindas oleh COVID, oleh Corona. Gara-gara Corona, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang hilang anggota keluarganya oleh karena meninggal akibat virus ini. Banyak orang yang sembunyi di rumah mereka sendiri. Banyak orang yang hidupnya tertutup, tidak peduli dengan orang yang di luar. Karena adanya curiga, prasangka, jangan-jangan orang itu menular COVID. Sehingga adanya kasih persaudaraan di antara kita, terutama sesama jemaat-jemaat Kristus, menjadi menipis, menjadi hilang oleh karena COVID ini. Nah, untuk itulah gereja berseru kepada kita dalam masa Natal dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan ini, mengingatkan kita, ayo mari kita bekerja sama, menghadap bersama pandemi COVID ini. Karena kita tidak bisa menghadap virus ini dengan kekuatan sendiri. Untuk itu perlu ada membangun kasih persaudaraan seperti yang telah Yesus ajarkan kepada kita di Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-13. Yesus berkata, kasihilah orang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Maka kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi terang bagi dunia, menjadi garam bagi dunia yang makin tawar ini. Jangan hanya mengasihi sesama Kristen saja, sesama pengikut Kristus saja. Tetapi kita harus memiliki kasih seperti Kristus, yaitu mau mengasihi dunia, mau mengasihi semua umat manusia, yaitu kasih yang agape, yaitu kasih memberi secara total, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Kasih yang bukan pura-pura, kasih yang bukan munafik, kasih yang bukan untuk dipuji-puji, dipamer-pamerkan. Tetapi kasih Kristus adalah kasih memberi secara total. Seperti yang Dia berikan untuk keselamatan kita di atas kayu salib. Semua itu untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Dia rela menanggalkan keilahiannya di surga. Dia rela datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia yang hina untuk keselamatan kita. Semua itu karena kasih. Injil Yohanes 13 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kasih Bapa begitu besar kepada kita. Maka marilah kita kasihkan kasih Kristus dengan umat manusia yang ada di dunia ini. Tidak memandang ras, agama, suku, status sosial, tetapi kita harus merangkul semuanya, mengikat dalam kasih persaudaraan Yesus Kristus. Di dalam ajaran kita juga 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata, ada iman, ada harapan, dan ada kasih. Yang ketiga di antara ketiganya adalah kasih. Berapapun besar imanmu, berapa besar pun pengharapanmu, kalau kau tidak punya kasih, itu seperti gong yang berbunyi. Tidak ada gunanya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi marilah kita menghidupkan iman kita yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan perbuatan kasih. Jadikanlah kerajaan dunia ini menjadi kerajaan surga seperti cita-cita Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Semoga kasih persaudaraan di antara kita memampukan kita untuk melewati setiap situasi, kesesakan, pergumulan oleh akibat pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati